ibu saya. Kantor ADC. Datang ke kantor kami. Woi, mau selesai ke kantor kami. Kapan juga ada urusan bos? Satu jam loh saya minta untuk ngasih mobil. Mobil colongan, Pak. Mana yang tidak kami ditanya? Profesi debt collector atau penagih utang lagi-lagi menjadi sorotan usai kasus pengambilan paksa mobil mewah selebgram Clara Sinta menyeruak ke media sosial. Alih-alih menjalankan tugas melakukan penagihan, para debitur atau peminjam dana yang menunggak, aksi mereka yang terekam kamera itu justru seperti preman-preman kasar yang meresahkan masyarakat. Datang ke kantor kami. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun menyayangkan tindakan premanisme para debt collector yang ditugaskan oleh pihak kreditur atau perusahaan pemberi pinjaman. Ya, itu sangat menyayangkan karena memang kalau kami melihat bagaimana proses memperoleh sertifikasi itu sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar itu tidak akan terjadi seperti ini. Dimana kalau ada bentrok itu mundur, perusahaan debt collector itu akan mundur. Dia nggak mau, sebenarnya tidak diperkenankan dia untuk fisik. Dia mundur, mungkin dia pergi ke kantor polisi menyampaikan saya punya masalah ini, debiturnya ada di sini. Nah itu bisa sebagai penengah atau apapun itu namanya, bisa menyelesaikan masalah antara kreditur dan debiturnya. Ribut-ribut hingga tindakan arogan para debt collector nyatanya masih ditemukan di tengah masyarakat. Mulai dari kata-kata kasar hingga tindakan brutal yang membahayakan fisik kerap dilakukan saat para debt collector mendatangi nasabah. Mengambil paksa kendaraan yang ada di tangan pemilik seolah menjadi target mereka. Padahal, menurut aturan hukum yang kini berlaku, penarikan kendaraan harus melalui putusan pengadilan sekalipun terjadi penunggakan pembayaran. Lalu, mengapa kejadian yang melanggar hukum dan bisa dikenai pasal pidana seperti yang dialami Clara Sinta masih ada? Bagaimana peran pihak perusahaan pembiayaan selama ini? Apakah mereka sengaja menyerahkan penagihan pada para debt collector garang? Sudah ribuan debt collector yang sudah kita cabut karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi, Pak. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan banyak 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokannya jadi. Yang tadinya mungkin perusahaan pembiayaannya benar, jadi dia tidak benar karena akhirnya mengarah kepada pidana merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Aksi premanisme debt collector yang meresahkan masyarakat tentu harus diberangus. Namun, yang tak kalah penting juga, masyarakat yang menjadi debitur atau peminjam dana juga harus paham aturan yang berlaku serta tak boleh nakal, lari dari kewajiban membayar pinjaman. Kami dari OJK mengimbau kepada debitur maupun calon debitur itu untuk meneliti, membaca dengan teliti perjanjian pembiayaannya. Karena di perjanjian pembiayaan itu ada perjanjian yang namanya wan prestasi. Ada pasal yang menunjukkan wan prestasi. Yang wan prestasi itu bagaimana isinya, misalnya apakah tidak membayar cicilan sampai dengan berapa hari atau berapa bulan, itu semua ada di perjanjian itu. Seseorang yang memperoleh pembiayaan baik itu dari bank maupun perusahaan pembiayaan itu juga dihimbau agar bisa disiplin membayar cicilan
untuk menghindari penarikan